Oke. Kak Mika. Ya, silakan. Jadi jawabannya ada di Wahyu 20 ayat 12. Nah, jika memang orang itu dia hidup semasa hidup baiknya, tetapi dia belum pernah sama sekali mendengar tentang Injil, belum pernah sama sekali, ingat, contoh seperti orang tinggal di pedalaman-pedalaman yang pokoknya belum pernah mendengar tentang Yesus, dalam masa hidupnya ketika mereka mati, di Wahyu 20 ayat 12 mereka akan diadili dengan buku kehidupan. Nah, jadi perbuatan-perbuatan mereka, jika memang perbuatan mereka baik, mereka bisa masuk surga. Nah, beda halnya dengan orang yang walaupun semasa hidupnya dia melakukan hal baik, tetapi dia tidak percaya kepada Yesus walaupun dia sudah mendengar. Nah, otomatis Yesus mengatakan di Yohanes 8 ayat 24, jika engkau tidak percaya, akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Ya, tetap neraka. Gitu kan. Jadi baca aja kita Wahyu 20 ayat 12 ya. Kalau yang belum mendengar sama sekali ya, tetapi masih hidupnya baik, mereka diadili melalui buku kitab kehidupan. Ada tuh dalilnya. Berarti kalau yang misal kayak yang kakak bilang kayak di pedalaman gitu, berarti yang apakah maksudnya yang mereka yang nggak memeluk agama apapun gitu ya? Ya, artinya mereka memang tidak pernah mendengar sama sekali. Ya, tidak pernah mendengar tentang Injil, tentang cerita tentang Yesus. Gitu kan? Karena kitab mengatakan nanti kami kebelah ayat, jika tidak ada orang yang memberitakan, bagaimana mereka bisa mendengar dan percaya. Gitu kan? Nah, jadi mereka itu diadili, ada satu buah kitab lagi, yaitu kitab kehidupan. Itu di Wahyu 20 ayat 12, Kak. Dibaca aja, Kak. Ada tuh. Mungkin saya baca dulu ya, Wahyu 20 ayat 12 sampai 13. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi orang yang tidak pernah mendengar Injil itu, mereka akan dihakimi menurut perbuatannya ya. Nah, sedangkan kalau sudah diberitakan nih, tapi mereka nggak percaya, ya Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Oke. Iya. Iya sih, waktu itu makanya agak sedikit bingung, karena kan ya kalau kita kan tahu dalam kitab kita kayak gitu, tapi kalau yang di agama lain, misalnya kayak temanku ini baik banget, terus dia hidupnya juga maksudnya tergolong benar gitu, terus dia tanya, terus aku kemana kalau di dalam agamamu cuman yang percaya Yesus saja yang diselamatkan, berarti aku nggak akan selamat. Jadi aku tapi nggak mau jawab, karena kan nanti kayak kelihatan kayak menghakimi agama mereka gitu loh, kayak agama ya betul, kita nggak boleh menghakimi orang sih, kamu masuk surga masuk neraka, kita jawab sesuai dengan standar yang ada di dalam Alkitab aja ya, ini kata Tuhan gitu. Karena memang mengikut Yesus adalah satu pilihan ya, saya percaya bahwa kita ini diberikan anugerah untuk percaya, karena Alkitab berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan itu pasti semua orang Kristen yang lahir baru akan merasakan itu, bahwa kita tuh nggak layak, ya kan? Kita tuh siapa gitu loh. Tapi kok Tuhan itu kok bisa datang sama kita, memanggil kita anaknya ya, memakai hidup kita, hadir, bicara sama kita gitu ya. Dan Yesus juga, Alkitab kan berkata begini juga, Mbak Angel, bahwa tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa menyebut Yesus itu Tuhan. Tidak seorang pun yang dipenuhi Roh Kudus itu akan mengutuk Tuhan Yesus. Tapi kalau kita nggak punya Roh Kudus, kita nggak, bahkan nyebut Yesus Tuhan aja nggak mampu, nyebut Allah Bapa itu nggak mampu kita. Itu kata Alkitab. Ya kan? Iya. Tapi kalau misalnya kayak ditanya kayak gimana? Iya, kalau ditanya gitu, ya gimana Kak? Ya, silakan Mika. Kalau udah orang tanya begitu, kamu doain Angel. Ya, aku ketika saudaraku yang seperti itu, yang Muslim, yang ini, aku doain, kamu mau nggak aku doakan supaya kamu mendapatkan jalan keselamatan.
yang sama dengan aku. Karena artinya dia sudah buka hati dong. Oh, Ajak dia berdoa. iya Atau betul. doakan dia, aku akan doakan kamu ya. Kayak gitu. Kenapa? Hanya Tuhan yang bisa ubah hati. Kita tuh nggak bisa mengubah hati orang, Angel. Mau berbusa-busa pun kita hanya Iya. cuma bisa menabur. Yang bisa menanam dan menumbuhkan benih firman adalah Tuhan. Dan tanah hatinya itu jatuhnya di mana? Kita tabur firman, misalnya di TikTok ini, dari misalnya 1.000 orang yang dengar, Tuhan Yesus berkata apa? 1 dari 4 itu akan jatuh di tanah yang subur, tapi sisanya di tanah yang berbatu. Mereka akan mendengar firman, tapi mereka nggak akan percaya, kata Tuhan. Ya kan? Iya. 1 dari 4 Iya. orang yang kita injili itu pasti gitu. Tinggal kita cari satunya ini yang mana dari 4 orang itu, gitu sih ya. Doakan dia, Angel. Itu berarti kalau dia datang sama Iya. kamu itu udah jadi beban kamu untuk Iya. berdoa buat keselamatan jiwanya. Iya betul. Iya. Makasih banyak Iya. Kak Sofi, Kak Mosa, karena Kak jawabannya. Angel, Kak Angel, aku udah follow, Iya. nanti tangkap balik kan? Aku udah follow, nanti tangkap balik. Tangkap itu kayak di follow balik gitu. Iya, follow balik. Oh iya. Kita di follow back aja pakai tangkep kamu kayak tangkep aja. Tangkap. Iya, oke. Oke, Ya, iya. oke, makasih, Kak. Angel gitu dulu ya. Jangan lupa doakan teman-temanmu yang bertanya. Iya. Pak oke, Mosat Tuhan berkati. kalau fotonya bening-bening aja langsung di follow back. Ya, turunkan dulu Angel ya, gantian sama yang lain.